program studi bisnis digital ini, mata kuliah apa saja yang dipelajari di sana, Pak? Jadi dari BISDI sendiri, Pak, Mhm. yang di mata kuliah yang dipelajari itu bukan hanya sistem manajemennya aja, bukan hanya Mhm. bisnisnya saja, tetapi juga ada teknologi informasinya, ada sistem informasinya. Jadi gabungan dari beberapa mata kuliah. Mata Jadi kuliah. lebih komprehensif gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Joko Santoso di sini di Win Talks Podcast Universitas Widya Nusantara. Kali ini saya bersama dosen sekaligus praktisi di bisnis digital ya. Beliau ini ada Bapak Rahmat Yanuari dan Ibu Komalasari. Apakah baru Pak? Baik, Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi apa ini kegiatannya sekarang ini selain mengajar dari Ibu Komala? Kalau dari saya sih ada bisnis tersendiri, Pak. Waduh, memang ya cocok ya bisnis digital terus ada bisnisnya. Iya, alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Ada bisnis sendiri terus yang Mm, kalau Pak Yanuar bagaimana Pak? Alhamdulillah baru mau memulai bisnis juga. Mulai. Oke, oke. Jadi karena ini tema kita bisnis digital tentu yang kita bahas yang berbau-bau bisnis ya saat ini. Pastinya. Oke, Pak. Atau Ibu, sebenarnya saya mau tanya sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bisnis digital? Jadi apakah sekedar bisnis yang dijalankan secara online atau bisnis yang bagaimana itu? Dari pengertian bisnis kita lah mungkin bisa dijelaskan. mm. Saya dulu, Pak. Nah, jadi yang melatar belakangi program studi bisnis digital ini, Pak, Mm-mm. bisnis digital ini didirikan pertama kali di salah satu universitas di Jawa Barat, Pak. Universitas negeri di Jawa Iya. Barat. Lalu BISDI ini lahir karena memang tuntunan dari lingkungan. Kalau kita flashback ke zamannya dulu bahwa Indonesia ini pernah mengalami namanya COVID-19 ya, Pak. Mm-mm. Wabah penyakit di mana-mana. Di Iya. mana kita ini wajib bekerja dari dalam rumah, nggak bisa keluar. Nah, fenomena tersebut membuat bisnis itu berubah atau bergeser dari yang tadinya relatif door to door menjadi serba digital. Lalu dengan adanya perkembangan teknologi, apalagi kita sekarang sudah menuju teknologi 5.0 society ya, di mana manusia ini harus hidup berdampingan dengan teknologi. Mau nggak mau ya Pak ya, kita Iya. harus berdampingan dengan teknologi. Makanya dibuatlah BISDI ini. Kalau dari Pak Yan sendiri, Pak? Nah, kalau bisnis digital ini terutama kita bisa lihat di beberapa kampus, Mm-mm. ada yang memulai program bisnis digital itu justru dari teknik. Kayak beberapa contoh itu salah satunya ada kampus di Jawa Barat juga, namanya UPI. Mereka lebih fokusnya bisnis digitalnya mereka ke industri digital. Karena mereka punya dosen kebanyakan juga dari informatika. Sedangkan kita komposisinya di sini yaitu kebanyakan ekonomi. Jadi kita lebih fokus ke ekonominya. Secara digitalnya itu sebagai backupnya kita. Jadi anak-anak ya 40-60, 40 teknik informatikanya, 60 manajemennya. Oh iya, iya, iya. Seperti Jadi itu. apa gabungan antara manajemen dan Dan teknik Teknologi. informatika. informatika Ya, ya. Kemudian kalau bisnis kita itu apa bedanya dengan e-commerce? Atau mungkin bisnis yang konvensional yang menggunakan media sosial itu apakah ada ketemunya Pak di situ? ketemunya. Kalau e-commerce itu berarti kita fokusnya pada penjualan berbasis digital aja. Digital. Gitu. Sedangkan bisnis digital ini walaupun bisnisnya digital, tapi kan eh, sebenarnya dijalankan sama seperti bisnis konvensional lainnya akhirnya. Tapi lebih banyak menggunakan Iya, teknologi lebih. informasi ya. Iya, betul. Atau base-nya juga lebih ke sistem informasi gitu ya. Iya, Jadi lebih kalau berbasis data. Berbasis data. Kemudian di program studi bisnis digital ini mata kuliah apa saja yang dipelajari di sana, Pak?
Pak Yan Oke. atau Ibu Kumala? Jadi dari BISDI sendiri Pak, Mm-mm. yang di mata kuliah yang dipelajari itu bukan hanya sistem manajemennya aja, bukan hanya bisnisnya saja, tetapi juga ada teknologi informasinya, ada sistem informasinya. Jadi gabungan dari beberapa mata kuliah. Mata kuliah. Jadi lebih komprehensif gitu. Kalau misalkan kita berpikirnya, oh iya nih BISDI ini hanya belajar bisnis aja, hanya belajar usaha aja, beda Pak, bukan Beda ya? gitu. Takutnya persepsinya itu lebih ke arah, oh ya udahlah, cuma buka bisnisnya aja. Kalau memang seperti itu, ya apa bedanya dengan kursus digital marketing gitu Pak? Yang membedakan adalah BISDI ini lebih komprehensif mata kuliahnya dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Oke, jadi memang kompleks ya dari bisnis kita ini banyak mata kuliah yang dipelajari kemudian disatukan menjadi program studi bisnis kita. Ah, Misalnya nih Pak, mata kuliahnya itu kayak belajar analisis big data, belajar tentunya entrepreneurship tentunya ada ya Pak, pasti itu. Lalu ada lagi fintech ya Pak ya, financial teknologinya, lalu ada EA-nya. Jadi kita tuh lebih belajar ke arah perkembangan teknologinya, pemanfaatan teknologi dengan kolaborasi bisnisnya gitu Pak. oke oke. Jadi memang bisnis digital ini kalau di khalayak umum memang banyak yang kurang tahu tentang bisnis digital ya. Betul. Katanya mungkin bicara tentang bisnis ya, bisnis apalah, perumahan atau bisnis properti atau Iya. dan lainnya ya. Betul. Sebelum kita maju ke depan lagi ya, ke selanjutnya saya pengen flashback lagi ke Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu ambil jurusan sebelumnya apa yang Bapak Ibu ambil jurusan waktu kuliah lalu? Maksudnya jurusan apa dan di kampus mana? Mulai dari Ibu Kumala. Oh Mungkin, gitu. Pertama kali saya itu kuliah di kampus Jakarta Pak, di Esa Unggul. Waktu itu saya, waktu itu saya pilih di sana karena alhamdulillah mendapatkan beasiswa 100% Pak. Jadi tidak ada bayaran apapun dan alhamdulillah diterimanya di bagian manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Pak. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Lupa. Apakah S1 itu ekonomi apa dan ya? bisnis itu bagaimana? Fakultas Ekonomi, kalau S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lalu terus S2-nya Fakultas Ekonomi dan Manajemen. S2-nya itu saya di IPB Pak. IPB ya? Iya IPB, di jurusan fokusnya di manajemen. Cuman bagian penelitiannya di pemasaran. Flashback lagi kenapa bisa di IPB? Waktu itu kan saya sudah bekerja di salah satu korporasi di daerah Tangerang. Saat itu tuh saya mau resign tapi tidak diizinkan. Oh gitu. Nah saat itu saya berpikir gimana ya biar resign tuh bisa resign gitu. Nah saya itu membuat alasan untuk saya resign karena saya mau kuliah S2. Padahal itu hanya alasan saja. Alasan saja ya. Ternyata itu jadi doa dan akhirnya saya bisa ambil S2 -nya. S2 di IPB. Alhamdulillah gitu. ya gitu ya. Di alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Kalau Pak Yan gimana Pak Yan? Kalau saya S1 di Universitas Tadulako. Universitas Tadulako. Iya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Manajemen ya. Saya ngambilnya fokusnya di S1 itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Kalau S2 saya di Brawijaya. Oh, di Universitas Brawijaya Malang. Fokusnya di manajemen strategi. Manajemen strategi. Iya. Di Malang di Brawijaya ya. Iya, Brawijaya. Biasa. Jadi Bapak Ibu ini adalah lulusan-lulusan yang ada di Pulau Jawa sana ya. Iya. Dan tentu dari kampus-kampus yang ternama menurut saya sih ya, dari Brawijaya, terus Ibu Kumala dari IPB ya, itu luar biasa. Kembali lagi ke program studi bisnis digital. Di perkuliahan bisnis digital ini apakah mata kuliah itu hanya ada di dalam kelas gitu ya? Maksudnya apakah ada praktek itu? Ada ya? Ada praktek. Kami kan seperti apa itu Pak? Jadi Contohnya. untuk Silakan Ibu Kumala. Jadi untuk mata kuliah kita sendiri tidak hanya di dalam kelas Bapak. Nah kita juga ada di akhir mata kuliah nanti ada project. Terus ada juga magang. Jadi nanti anak-anak di akhir mata kuliah challenging. Mahasiswanya kita challenging berinovasi membuat project tentang bisnis gitu. Lalu kemarin kita juga berhasil mengikuti program MBKM ya Pak di Kalimantan ya Pak. Oh ada MBKM-nya juga ya? Ada. Boleh Jadi
Nah, anak-anak kemarin itu di bulan September yang angkatan pertama itu mengikuti program MBKM, namanya Wirausaha Merdeka. Biasa Nah, Merdeka. di sana mereka diajari dari dosen, dari praktisi, terus mereka juga dibekali di akhir program itu mereka buat project. Mm-mm. Nah, kemarin si mahasiswa ini buat project terkait bagaimana eh, buat aplikasi untuk pencari kerja, terutama bidang Tuh. digital. Oh iya iya Seker. iya. Nah, ini makanya akhirnya project ini kita untuk sekarang kita mau ikut lombakan lagi di program P2MW. Mm-mm. Jadi mereka tidak hilang nih ilmunya dari Iya, sana. Iya. betul. Terus sebelum mereka pulang kemarin, mereka mengikuti ujian BNSP. BNS. Satu di desain grafis, sisanya ikut di digital marketing. Digital marketing ya. Jadi mereka sudah punya eh, sertifikat pendamping. Iya. Jadi Luar biasa. itu dibekali, terutama mereka dapat itu dengan ujian. Oh ada ujiannya ya? Ada ujiannya. Maksudnya kayak tes kompetensinya gitu ya? Iya, betul. Oh, Itu berlaku selama 3 tahun. Jadi mereka sampai lulus pun masih berlaku. masih berlaku ya. Apalagi kalau kita tambah dengan project ini, ya kita doakan mereka Iya, iya. bisa, kalau ini bisa melanjutkan bisnis itu. Ya. Itu yang kami harap. Lalu hasil ujian mereka juga Pak nilainya memuaskan semua Pak. Mm-mm. Heeh. Jadi alhamdulillah pas pulang dari sana mereka ujian dengan waktu itu yang ujiannya juga bukan hanya sekedar kampus dari Kalimantan saja Pak, tetapi juga ada yang dari Jawa dan yang dari Sulawesi ini hanya Universitas Widya Nusantara saja. Luar Gitu, biasa ya. Pak. Berarti Universitas Widya Nusantara satu-satunya ya berarti ya. Iya, Iya, kita satunya. Luar biasa. sampai mereka bilang kenapa jauh-jauh. Ya, itu apa? Itu yang jadi tantangannya mereka juga kan. Iya. Berkawan dengan orang-orang luar. Orang luar. Bagaimana dari POV-nya atau point of view-nya orang. Akhirnya mereka dapat, oh kalau bisnis itu tidak harus kita Di dalam cuma di kelas. daerah, di dalam kelas. Enggak. Mereka bisa membangun jejaring mereka. Iya. Oke. Pak. Selain itu kemarin juga mahasiswa kami juga ikut business competition Pak Ya. di salah satu Di mana itu? organisasi bergengsi ya Pak di sini ya, Ya. namanya HIPMI Pak. Oh iya. Jadi anak-anak kami kemarin ikut lomba juga di sana gitu. Membangun proyek, lalu proyeksi keuangannya juga, lalu mengenai business development juga seperti apa. Jangan sampai kita ini berharap jangan sampai anak-anak kita misalnya nih Pak saat ini sedang ngetren bisnis boba. Teman-teman semua ikut bangun bisnis boba tapi hanya bertahan sampai 3 bulan saja, 6 bulan saja kan kebanyakan sekali gitu ya Pak. Banyak sekali startup yang gagal seperti itu. Nah, di bisnis digital ini kita mempelajari kenapa kok bisa gagal, dianalisis Pak. Analisis pasarnya itu kayak gimana. Iya. Lalu SWOT-nya kayak gimana. Lalu kira-kira nanti kan ada data-datanya. Kan kita kan sekarang stakeholder itu membutuhkan big data ya Pak. Rata-rata datanya itu sudah tidak konvensional lagi tapi semua itu sudah serba digital. Nah, mereka analisis itu juga gitu. Berarti sangat kompleks lagi di program studi di sini kan. Sangat. Ya, mulai dari kayak bagaimana memulai, bagaimana manajemennya sehingga sampai di bagaimana mencari solusi ketika manajemennya atau proses bisnisnya ini stuck di 3 bulan pertama misalkan. Iya. Kayak gitu. Seperti kayak konsep konten juga. Konten itu harus konsisten di 3 bulan pertama gitu ya, kayak gitu ya. Iya, gitu juga kita dipelajari Pak di bisnis digital. Oh gitu ya. Iya. Luar biasa kalau gitu. Kita belajar konten juga, bagaimana konten itu harus konsisten, terus butuh berapa lama sih sampai misalnya mereka ya naik daun lah Iya. namanya. Itu Memang, kami pelajari. Memang segala sesuatu bisnis itu atau segala sesuatu yang kita lakukan itu memang pertama yang kita harus punya itu kemauan dan konsistensi ya. Iya. Jadi ketika konsistensi ini berkurang ya tentu hasilnya tidak sesuai dengan harapan gitu kan. Iya. Dan di bisnis digital ini dipelajari bagaimana cara menjaga konsistensi itu ya. Iya. Dan kemudian mencari solusi untuk next
setelah dari 3 bulan stuck Untuk di survive-nya survive-nya gitu dalam ya. Luar bisnisnya. biasa bisnis kita. Kemudian apa sih perkembangan bisnis digital di Indonesia ini ya, terutama di Sulawesi Tengah, di Sulawesi lah. Oke. Oke, kalau di Indonesia sendiri ya Pak, BISDI ini sudah menjadi program studi yang paling ngetren, terfavorit juga. Mm-mm. Kita lihat juga sekilas balik kita bahwa sekali lagi perkembangan teknologi ini tidak bisa kita hindarkan Pak, selalu dinamis. Mm-mm. Jadi mungkin orang-orang tuh mulai membuka pikirannya bahwa oh iya ya ternyata bisnis itu tidak bisa, digital itu tidak bisa kita hindari, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan digital dan bisnis itu sendiri gitu. Kalau untuk di Sulawesi sendiri, kalau pandangan saya masih kurang literasi ya Pak. Iya. Literasi digitalnya atau gimana? Masih kurang literasi mengenai apa itu bisnis digital kan. Yang saya tahu, yang saya tanyakan kepada masyarakat di sini bahwa bisnis digital itu hanya sekedar bisnis saja gitu Pak, sayangnya itu. Ya memang kan kalau bisnisnya kan dari 2 kata bisnis dan digital. Digital. Memang digital ini masih kurang sih pemahaman masyarakat umum terkait apa itu digital. Yang ditahu hanya bisnis saja. Yang Iya. bisnis ya ditahu bisnis itu seperti apa gitu kan. Iya. Cuma kan konsep ke bisnis digital itu masih banyak orang yang tidak tahu. Terus kemudian apa saja sih Bu peluang nyata di dunia bisnis digital ini untuk mahasiswa? Prospek kerjanya ya Pak, Prospek sangat kerja. luas sih Pak. Tadi kan yang kita pelajari itu kan bukan hanya sekedar pembisnisnya, itu tuh sudah pasti gitu ya Pak. Lulusan kami sudah pasti bisa untuk membuka usahanya, entrepreneur. Ya. Nah, tetapi juga bisa sebagai analisis big data, analisis data seperti itu. Lalu juga teman-teman bisa jadi pemrograman, lalu bisa di bagian keuangan, fintech gitu. Banyak sekali Pak peluangnya. Peluangnya luas Bahkan dari bisnis sendiri itu sudah dibutuhkan di bagian PNS ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk profil lulusan, kita di bisnis digital itu punya 3. Iya. Yang pertama adalah wirausaha, yang kedua content creator, yang ketiga itu digital marketing. Digital marketing. Iya. Nah, dari situ kita lihat juga peluang ada ternyata di pemerintahan, terutama di bagian Keuangan, keuangan, cyber security. cyber security bidang keuangan. Bidang keuangan. Contoh kayak beberapa tahun lalu itu ada penerimaan PNS di lembaga PPATK. Oh, di PPATK. Yang kalau lembaga yang menelusuri Ya, kayak transaksi keuangan. yang Nah, ilegal, kayak kasus-kasus korupsi dan lainnya itu ya. Iya, Itu kan di situ. pengecahannya di PPATK tuh. Iya, Ada transaksi keuangan keluar masuk betul. sebuah rekening, ini ada indikasi ilegal atau tidak. Nah, Iya. kayak gitu ya. Iya, Lebih di ke situ keamanannya juga ya Pak ya. mereka dapat bekerja juga untuk di pemerintahan. Jadi sangat luas Pak prospeknya. Prospeknya sangat luas. Iya. Kemudian di program studi bisnis kita ini keunggulannya apa? Keunggulannya. Dan akreditasinya apa ya saat ini? Untuk keunggulannya pasti banyak ya Pak, sudah berbeda dengan yang lainnya. Yang pasti BISDI ini yang pertama adalah si mahasiswanya ini selalu mengikuti perkembangan zaman gitu Pak. Perkembangan teknologinya. Lalu selain itu kita tadi kan sudah dibahas ya adanya project-project, lalu menganalisisnya, lalu membuat keputusan besar nih kira-kira ini perusahaan akan ke arah mana. Gitu. Dan lalu kan bisnis digital juga selain tadi analisisnya kita dipadukan dengan teknologi. Yeah. Jadi kan dengan adanya teknologi kan lebih efisien ya Pak ya. Lalu kan kalau kita berpikirnya oh ya nih kalau kita mau bisnis harus punya toko. Kalau kita zamannya dulu berpikir harus punya modal besar gitu modal ya. besar. Tapi karena kita belajar BISDI ini, keunggulannya salah satunya adalah tidak berpikir ke arah sana. Harus punya toko dulu, harus punya bayar karyawan dulu, enggak. Cukup sendiri menggunakan HP. Kan dulu kan HP kan cuma texting ya Pak ya. Telepon, texting, tapi karena BISDI ini, pelajaran BISDI ini, nah mereka sudah mengerti, oh ternyata di handphone ini enggak cuma buat telepon loh, bisa juga menggunakan bisnis di HP gitu. Iya. Memang Keunggulannya bisnis sekarang ini tinggal bagaimana kreativitas kita untuk bisa membangun bisnis itu sendiri ya. Jadi atau kita kayak mungkin buka toko online atau apa itu nggak harus bermodal besar kalau sekarang Iya, ini ya. betul. Sekarang kan udah zamannya gadget gitu ya. Jadi Iya. yang lewat HP saja kita bisa bisnis, misal kayak kita
join di affiliate marketing ya. Iya, Itu kan betul, kayak Pak. di TikTok dia Iya, sering. Iya, Pak, banyak Sekarang sekali. hampir modal semua e-commerce iya gitu. produk orang lain kita bisa jualin. Jualan, Dan kita iya. komisinya besar gitu kalau nggak salah. Iya, Kalau nggak salah banyak sekarang yang di TikTok itu affiliate marketing ya kalau nggak salah. iya. Terus kemudian seperti apa sih kurikulumnya dan pendekatan pembelajaran prodi bisnis digital? Apakah lebih banyak ke teori atau praktek? Ya, Gimana Pak? terkait tadi ada yang belum Akreditasi. terjawab, Iya. akreditasi. Oh iya betul. Ya, akreditasi kita itu baik. Baik Karena ya sekarang ya. kenapa masih baik? Karena kita belum punya lulusan. Itu salah satunya. Dan yang kedua tadi terkait kurikulum. Kita di Universitas Widya Nusantara ini kita memakai kurikulum OBE, OBE. Outcome Based Education. Jadi berdasarkan luaran. Makanya kita di bisnis digital itu akan lebih banyak praktek. Jadi kalau bisa 50% atau cukup 40% teori, 60% praktek. Oh gitu ya. Terus Iya. kemudian apakah ada kolaborasi antara kampus dengan industri di digital saat ini? Ada, Pak, sudah ada. Sebelumnya kemarin juga kan kita belum ada lulusan ya, Pak, karena ekosistem kita mengenai bisnis digital ini belum terbangun gitu. Jadi Iya. masih awal-awal kan di Sulawesi ini kecuali di Jawa mungkin ya, Pak, sudah tren gitu. Mengenai itu sudah ada kemarin ada tawaran ya, Pak, ya dari salah satu brand di Bandung ya, Pak. Iya. Mengenai menanyakan mahasiswa kita apakah sudah ada yang lulusan karena mereka sudah mau meng-hire mereka, Pak, untuk menjadi karyawan atau berkolaborasi dengan mahasiswa kami. Wah, Sayangnya kami bilang belum ada, ini baru pertama kali baru pertama kali. bisnis di sini gitu. Kemudian kalau sejauh ini minat mahasiswa terhadap bisnis digital ini bagaimana, Bu? Alhamdulillah sangat berminat sekali, Pak. Apalagi mendengar ketika adanya kolaborasi antar digital dengan bisnisnya itu sendiri kan yang mereka tahu sebelumnya kan sebelum mereka masuk ke bisnis ini saya tadi bilang sudah yang mereka tahu harus punya toko konvensional tapi setelah dipelajari ternyata menarik juga ternyata luas sekali di jaring teknologi ini gitu, Pak. Apalagi sekarang sudah ada IA ya, Pak, Iya, mempermudah semuanya mempermudah gitu. semuanya kalau Nah, dengan ya AI jangan sekarang. sampai kita itu sumber daya manusia kita itu kalah dengan IA. Kalau bisa kita tuh bergandengan. Iya. Nah, Jadi AI ini bukan jadikan sebagai alat pengganti kita, tetapi lebih ke tools. iya Iya, Tools toolsnya. buat kita untuk memanfaatkan teknologi atau memudahkan kita bekerja. Begitu Iya, kalau betul. pandangan saya sih begitu ya. Kalau AI itu lebih ke sebagai tools, sebagai alat saja. Iya. Tapi bukan sebagai kalau banyak informasi yang beredar di luar kan ini akan menggantikan kita gitu kan. Iya, jangan Jadi enggak ada lagi nanti pekerjaan ini karena sudah ada AI yang begini-begini. Programmer enggak ada karena di AI bisa ini. Sebenarnya Tapi AI ini sebagai memang tools saja sebenarnya kan. tapi memang kebanyakan karena teknologi ini sangat mempermudah pekerjaan kita, lalu banyaknya efisiensi karyawan, Pak. Jadi ya sudahlah lebih baik menggunakan teknologi gitu kan. Nah, kita membawa lulusan kita untuk bisa bergandengan gitu dengan teknologi gitu. Oke, kemudian apa ada pesan bagi anak muda yang ingin sukses lewat bisnis digital tapi belum berani memulai? Ya untuk anak muda kan biasanya kan bisnis digital seperti apa? Tapi kan takut memulainya. Iya, sebetulnya sih saya juga awal-awal dulu, Pak, takut memulai ya. Karena mikirnya takut stuck di situ-situ saja. Iya, iya. Ternyata pas harus dijalani dulu. Ternyata kita mengerti oh marketnya tuh seperti ini. Bertahap lah, berproses. Jadi tidak ada yang langsung hasilnya. Iya, iya. Ketika sudah dicoba dulu, insya Allah pasti Allah tuh nunjukin berhasil lah untuk kedepannya gitu, Pak. Oke. Dicoba aja dulu. Dicoba aja dulu Apalagi sekarang sudah ada teknologi, jadi nggak usah harus punya toko dulu, nggak usah harus punya modal besar dulu gitu. dan tentunya kalau bagi anak muda yang bingung tentang bisnis itu ya kuliah aja di bisnis digital Iya, Universitas betul, Widya Pak. Nusantara ya. Betul, Pak. Karena di situ akan dipelajari bagaimana mulai bisnis, bagaimana manajemen dan bagaimana supaya survive di bisnis Bisnisnya itu digital. sendiri. Iya. Oke, Bapak Ibu untuk closing statement mungkin barangkali. Closing statement-nya adalah mari bergabung di Bisnis Digital Universitas Widya Nusantara. Bisnis itu tidak hanya prakteknya, tapi juga harus dibarengi ilmu yang lain. Iya.
Ibu Ya, Komala. jadi sekali lagi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat nih Pak, revolusi industri kita tuh Heeh. semakin cepat. Jadi kita ini perlu belajar untuk bisnis digital, mengenai digitalisasi perlu. Karena biar apa? Biar nggak ketinggalan gitu Pak. Iya, iya. Nah ditambah lagi sekarang juga bukan hanya sekedar apa? Kenapa perlu gitu ya bisnis tuh? Kenapa perlu juga belajar? Karena intinya gini Pak, sekarang kan sudah berarah ke teknologi 5.0 di mana manusia itu berdampingan dengan teknologi. Nah, di BISDI itu mempelajari semuanya Pak tentang teknologi itu sendiri. Teknologi itu sendiri. Nah, insya Allah nanti kalau teman-teman bergabung di program studi bisnis digital ini, insya Allah akan mempelajari semuanya dari mulai manajemennya, dari mulai bisnisnya, dari mulai teknologinya gitu. Dan insya Allah dosen-dosennya juga sudah qualified semua Pak mengenai bisnis digital Bisnis digital ini. ini ya. Jadi program studi bisnis digital ini sudah eh, di apa namanya diajar oleh pengajar yang sesuai di bidangnya ya. Betul, Nah, qualified semua. kemudian untuk calon mahasiswa yang ada di luar sana mungkin ada potongan Pak yang untuk masuk di Nah, ini atau ada beasiswa gitu. ada beasiswa dari yayasan. Ada Itu beasiswa dari ada yayasan ya. Iya. itu kabar gembiranya. Kabar kemarin untuk Iya. di luar sana yang mau mendaftar program studi bisnisnya itu ada beasiswanya Betul Betul. sekali dari yayasan. dari yayasan. Jadi SPP-nya cukup di 1.750.000 dan untuk uang pendaftaran cuma di 250.000. Silakan cek Mumpung ada. di website Website pmb.epmb.un.ac.id. Mumpung ada beasiswanya tahun ini aja ya Pak ya. Untuk Ya, beasiswanya jadi terbatas dan gitu. terbatas beasiswanya ya. Jadi bagi yang mau bergabung silahkan, jangan ragu, jangan bilang takut nggak bisa nih dalam pemrogramannya nggak bisa gitu, analisis datanya nggak bisa, jangan ragu. Nanti kan mata kuliah kita banyak dipelajari. Kalau memang tidak bisa di situ, nanti bisa fokus ke yang lain. Tapi kami usahakan pasti semua mahasiswa yang bergabung di bisnis digital bisa berkolaborasi antara teknologi dan bisnisnya gitu Pak. Oke, jadi itulah tadi obrolan tentang bisnis kita. Tentunya ini akan membuka perspektif baru buat kita tentang dunia bisnis digital. Nah, buat kalian yang di luar sana yang mau maju dan berkembang di era digital ini, yuk bergabung di program studi bisnis digital. Semoga episode ini menjadi titik awal buat kalian survive di bisnis digital. Sampai juga di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.